Selamat pagi teman-teman Shiny Kids. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan ini ya. 1. Gunakan baju yang rapi dan sopan. 2. Bebas berekspresi, memuji dan menyembah Tuhan. 3. Fokus saat ibadah berlangsung. Jangan sambil makan. Jangan sambil main. Jangan sambil tiduran ya. 4. Persiapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Yesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan Yesus. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
senantiasa apa? Senang dan bahagia karena Yesus senantiasa menyertai kita. Nah adik-adik, biar lebih semangat dalam memuji dan menyembah Tuhan, yuk sama-sama kita mau menyerukan Yel-Yel Shining Kids. Adik-adik di rumah udah siap? Udah siap nih ya? Kita mau sama-sama menyuruhkan Yel-Yel Shining Kids kita. Are you ready? Siap ya? Shining Kids? Yes! Shining Kids, anak terang, sukacita, penuh kasih. Sama-sama yuk. Kompak! Nah, sekarang adik-adik boleh silakan duduk karena kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, your sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is
Rasa ketakutan yang mendalam seringkali membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Malah kita membenci hujan, tidak berani keluar. Tanpa sadar, kita telah berbuat dosa. Ih, serem. Adik-adik sering mengalami hal begini. Kita sering takut kegelapan karena mungkin adik-adik suka ditakut-takutin atau sering nonton film horor. Tanpa sadar juga kita melakukan satu dosa. Kita selalu jadi berpikir yang tidak-tidak, selalu berpikir hal yang jelek-jelek. Aduh, parah. Nah, kali ini ada yang merasakan itu? Seringkali kita terjebak, kita tertakut kalau hasil ulangan kita jelek, dimarahin sama orang tua. Bayangan kita sudah jelek, akhirnya kadang banyak anak-anak sekolah biar tidak dimarahin sama orang tua, dia nyontek supaya mendapatkan hasil yang bagus. Tapi itu sudah dosa yang kita lakukan. Nah, adik-adik, kali ini contohnya membuli dan dibully. Adik-adik pernah berbuat begitu terhadap teman-temannya, atau adik-adik merasakan apa yang seperti yang digambar itu? Ini perasaan yang sangat menyakitkan, ketakutan yang mendalam sehingga membuat kita berbuat dosa, membuat kita merasa tersakiti, menjadi minder, tidak percaya diri, takut ketemu sama teman-teman. Semua itu adalah contoh rasa takut. Rasa takut itu membuat kita menjadi melakukan dosa. Itu semua adalah kerjaan iblis yang berusaha menarik kita keluar dari rencana Tuhan. Iblis mau kita selalu berpikiran buruk, takut, sampai kita merasa tidak berharga. Tapi adik-adik, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita berharga di mata Tuhan dan menjadi biji matanya. Nah, tapi ada syaratnya. Apabila kita dibayang-bayang perasaan takut, kita harus menggunakan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kuasa dari Tuhan untuk melawan rasa ketakutan yang kita alami? Nah, dengan cara kita berdoa. Kita terus berdoa setiap saat, setiap waktu kita berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi sebab ketakutan kita, kita minta Tuhan menolong kita keluar dari rasa ketakutan kita. Pasti adik-adik, saat kita yakin dan percaya, rasa ketakutan kita akan hilang dan Tuhan akan menggantikan kelemahan kita menjadi suatu kemampuan kita. Tuhan akan memberikan kemampuan kita yang berlipat ganda, dapat mengatasi apa yang kita pikir selama ini kita lemah, selama ini kita tidak bisa. Tuhan sanggup mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Harus yakin bersama kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita, kita mampu menghilangkan rasa takut yang selama ini menghantui kita, dan kita akhirnya bisa keluar sebagai pemenang, sebagai anak yang hebat. Demikian firman Tuhan buat minggu ini. Adik-adik, kita sama-sama mau keluar dari rasa ketakutan. Kita mau jadi pemenang. Oleh sebab itu, ayo semuanya kita perkatakan firman ini. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia.
1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kalau kami boleh Tuhan, Engkau penuhi dengan roh kuasa-Mu dalam diri kami masing-masing, untuk kami lawan rasa ketakutan dalam diri kami. Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kreativitas minggu ini kita mau melukis pakai benang. Adik-adik dicoba ya di rumah, hasilnya kayak begini. Pertama-tama, alat dan bahan yang kita perlukan. Bahan yang dibutuhkan adalah selembar kertas, cat warna sesuai dengan warna kesukaan adik-adik, sama seutas benang. Kita akan melihat benang hitam ini yang tampaknya tidak menarik akan menjadi atau menghasilkan sebuah seni. Pertama-tama kita celupin benang ke dalam cat air. Kita celupin semuanya sampai batas pegangan aja sedikit. Kita celupin. Habis dicelupin, kita angkat benangnya. Kita angkat benangnya. Terus kita taruh benangnya di kertas. Kita bikin melingkar. Ya, kita taruh, kita melingkar yang banyak. Udah. Ketika udah, kita tutup kertasnya. Kita gencet kertasnya, kita tarik benangnya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kita gencet, kita tarik benangnya. 1, 2, 3, tarik. Ya, yang kencang. Nah, sekarang kita buka, kita lihat hasilnya. Tara! Nah, jadi ini warnanya kuning bercampur hijau karena cat warna kakak tadi penuh dengan warna-warni, jadi dicampur. Oke, sekian. Semoga adik-adik mencobanya di rumah dan kita melihat benang yang hitam yang tadi bisa menghasilkan karya yang sangat bagus. Terima kasih. See you again. Bye.